Tentang hukum menulis nama di kuburan. Baik, di sini ada fatwa yang disebutkan dalam fatwa Islam Qa. Saya bacakan Bapak. Ja'a fil mausu'ah al-fiqhiyah, disebutkan dalam buku ensiklopedi fikih. Ya. Disebutkan dalam buku ensiklopedi fikih. Wakhtalafal fuqaha'u aidan fil kitabati 'alal qabri. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menulis di kuburan. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali ila karahatil kitab 'alal qabri mutlaqan. Hukumnya makruh. Makruh menulis apapun di kuburan. Dan mohon diperhatikan, bahasa ulama kalau nyebut makruh itu bukan berarti membolehkan. Karena ada salah satu tokoh di Indonesia ya, yang dia punya kasus ikut meresmikan gereja. Kemudian dia kutip keterangan Hanafiyah. Dia kutip keterangan Hanafiyah. Hanafiyah memakruhkan orang masuk gereja. Nah, maksudmu gimana? Hanafiyah memakruhkan. Perbuatanmu itu masuk gereja. Seharusnya kalau kamu konsisten dengan apa yang kau baca, jangan masuk gereja. Hanafiyah memakruhkan. Tapi maksud dia, ini loh Hanafiyah masih memakruhkan, nggak sampai haram. Maksud dia kan kayak gitu ya. Dan dia salah baca kan. Menurut Hanafiyah, makruh untuk masuk kanasiyah. Padahal yang betul dibaca kanisa, tapi dia baca kanasiyah. Dan perlu kita ingat, ulama kalau sudah menyebut makruh, itu bukan hal yang membolehkan. Mereka melarang, cuman tidak sampai pada tingkatan haram. Dan ada banyak faktor, bisa jadi karena kehati-hatian, agar mereka tidak bermain dengan ungkapan halal haram, karena itu bahaya. Sehingga mereka lebih memilih kalimat, saya nggak suka, saya benci itu. Andaikan mereka melihat kejadian yang kita lakukan, di mana kita melanggar yang makruh itu, pasti mereka akan marah. Karena mereka nggak suka itu. Ulama akan memarahi orang yang melakukan pelanggaran yang itu pada tahapan hukum makruh. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasa al-qabru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu ditajsis. Ditajsis itu diaci, dilepo, disemen tadi ya. Tadi Bapak penanya bilang apa? Dikapur ya. Tajsis itu dikapur. Nah, jika ditajsis saja dilarang, tajsis tadi ya, dia dikapur, itu ini gundukan kuburan. Jadi ada gundukan kuburan, gundukan normal. Kemudian gundukan ini dikasih kapur, dilapisi kapur. Di masa silam gak ada semen. Maka yang mereka gunakan tanah liat, terus dikapur. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi kalau dikasih kijing. Dikasih kijing ini lebih dilarang lagi. Tayyib. Karena jelas kijing itu lebih parah dibandingkan kapur. Wa ayyuq'ada alaihi. Dan beliau melarang untuk duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi. Dan beliau juga melarang membangun sesuatu di atas kuburan. Maksudnya dikasih cungkup. Cungkup itu seperti gubuk di atas kuburan. Ini dikasih cungkup. Rumah gitu ya. Sehingga kuburannya di dalam rumah. Dikasih cungkup. Wa ayyuktaba alaih. Dan menulis di kuburan. Ini hukumnya makruh. Wa dhahabal Hanafiyah, sementara menurut Hanafiyah dan seorang ulama yang bernama As-Subki, dan beliau adalah ulama Syafi'iyah, ila annahu la ba'sa bil kitabah in ihtija ilaiha.
hukumnya tidak masalah untuk menuliskan sesuatu di kuburan jika dibutuhkan. Hatta la yadhhaba al-atharu wala yumtahan, sehingga tanda kuburan itu tidak hilang dan tidak dihinakan. Baik, coba kita lihat keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-kitaba alaihi fiha tafsil. Menulis nama di kuburan itu ada rincian. Jika menulis itu la yuradu biha illa itsbatul ismi lid-dalalati 'alal qabri, tidak ada maksud dari menulis itu selain untuk nama, agar ya ini sebagai tanda kalau ini adalah kuburan. Fahada, maka yang seperti ini kata beliau la ba'sa bihi, hukumnya boleh. Sehingga di batu nisannya dikasih nama fulan, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Wa ammal kitabatul lati tushbihu ma kanu yaf'aluna fil jahiliyah yuktabu ismu syakhs wa yuktabu tsana alaihi. Adapun menulis di kuburan yang itu seperti kebiasaan orang jahiliyah. Di situ ditulis nama, kemudian ditulis juga pujian untuk orang itu. Kalau sekarang di kuburan ditulisi puisi, iya nggak? Ada kuburan terus dikasih seperti prasasti gitu, terus ada puisinya, kalimat-kalimat indah yang dulu disampaikan oleh orang ini. Wa annahu fa'ala kadza, atau berisi cerita bahwasanya penghuni kuburan ini dulu pernah melakukan A, pernah melakukan B, dan seterusnya. Wa ghairuhu minal madih an tuktabal abiyat atau tuktabal abiyat, atau pujian-pujian yang lain, atau ditulisi puisi. Fahadha haram, maka yang seperti ini haram. Sehingga kesimpulannya wallahu ta'ala alam, terkait masalah menulis kuburan dengan nama penduduknya, nama penghuninya, ulama beda pendapat, dan jika kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh, insya Allah tidak masalah. Hanya cukup sebatas nama. Ini juga ada keterangan dari Syekh Hamad bin Abdullah Al-Hamad, hafizahullah ta'ala. Bolehkah menulis nama sebagai tanda jika tidak memungkinkan bagi ahlul mayyit, bagi keluarga mayyit, ayyada'u alamatan, untuk membuat sebuah tanda karena saking banyaknya kuburan. Dan itu tidak bisa dikenali jika tidak ada tulisan. Jadi kijingnya semuanya sama, nisannya semuanya sama, sehingga kalau nggak pakai nama pasti bingung. Beliau mengatakan, dzahaba ta'ifatun min ahli ilmi ila jawazi dzalika. Sebagian ulama membolehkan. Dan itu jika bentuknya adalah sebatas menuliskan nama, ya, dan cukup nama saja. Ya, mungkin bisa ditambahi keterangan bin siapa atau binti siapa, meninggal tahun berapa. Fa inna dzalika la ba'sa bihi, yang seperti ini tidak masalah. Dengan syarat alla yatamakkana min wadi alamatin ghairaha, dengan syarat keluarga mayit tidak bisa ngasih tanda selain nama. Wa dzalika lil hajati ila ma'rifati qabril mayyit, dan itu pertimbangannya adalah karena butuh untuk mengetahui kuburan mayit. Saya pengen tahu kuburan A, saya pengen tahu kuburan B. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.